Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat yang mulia, alhamdulillah Allah pertemukan lagi kita di sini. Sahabat yang mulia, di dalam Quran Al-Hujurat ayat 10, A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatu fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Alhamdulillah, kita di sini bertemu dengan saudara mukmin. Biarpun kita tidak saling kenal sebelumnya, namun karena ada rasa iman di dalam hati kita ini bersaudara. Karena di dalam hati kita ada kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan kalimat ini kita ini menjadi saudara ya. Saudara itu ada hak-haknya. Kalau jauh saling mendoakan, kalau dekat seperti ini saling menyapa, saling tegur sapa, saling mengingatkan. Saling mengingatkan bahwa dunia ini sementara, akhirat itu selama-lamanya. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita bertemu di sini. Mudah-mudahan pertemuan kali ini akan membawa dampak besar bagi kehidupan di dunia yang sementara ini hingga akhirat yang selama-lamanya. Assalamualaikum. Ini saudara kita tambah lagi satu. Nah, kita ini harus terbiasa saling salam, biarpun tidak dikenal. Kalau dia itu yakin muslim, kita harus menyapa dengan ucapan salam yang telah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Sahabat yang mulia, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa baginda Nabi SAW bersabda, Man satara aurata akhihi satarallahu auratahu yaumal qiyamah wa man kashafa aurata akhihil muslimi kashafallahu auratahu hatta yabdahahu biha fi baiti. Yang artinya, barang siapa menutupi aib saudara muslimnya, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Barang siapa membuka aib saudara muslimnya, maka Allah akan membuka aibnya sehingga Allah mempermalukannya di dalam rumahnya sendiri. Hadis riwayat Ibnu Majah. Banyak hadis yang semakna dengan hadis di atas. Oleh karena itu, hendaknya kita selalu menjaga harga diri dan menutupi aib saudara kita sendiri. Sebuah hadis menyebutkan, barang siapa tidak membela saudara muslimnya ketika sedang dihina, maka Allah tidak akan mempedulikannya ketika ia sangat memerlukan bantuannya. Dalam hadis lain dikatakan bahwa baginda Nabi SAW bersabda, riba yang paling buruk ialah mencemarkan nama baik seorang muslim. Banyak riwayat yang menyatakan ancaman keras karena mencemarkan nama baik seorang muslim. Oleh karena itu, kita juga sangat penting menutupi aib kaum muslimin. Cara menyampaikan nasihat yang benar adalah menasihati manusia secara tertutup untuk kesalahan yang dilakukan secara tersembunyi, dan menasihati secara terbuka untuk kesalahan yang dilakukan secara terang-terangan.
Dalam mengingkari kemungkaran, hendaknya kita tetap berupaya dengan sungguh-sungguh menutupi aib saudara kita. Kalau tidak, bukan kebaikan yang kita dapatkan, tetapi justru kita akan mendapatkan dosa. Agar tidak berakibat buruk, kita harus menyampaikan nasihat-nasihat itu dengan cara yang baik, sehingga orang yang melakukan kesalahan tidak merasa malu. Lebih jelasnya, sesuai dengan perintah Allah, kita tetap harus tegas memperingatkan orang yang bersalah, tetapi jangan sekali-kali mengabaikan sopan santun dan adab yang baik. فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى. Berkatalah kamu dengan lemah lembut agar ia menerima nasihatmu. Quran Surat Toha ayat 44. Sahabat yang mulia, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan bahwa baginda Nabi SAW bersabda, "Masjid adalah rumah Allah. Barang siapa mendatangi sebuah rumah, pemilik rumah akan menghormatinya. Barang siapa mendatangi masjid, pasti Allah akan memuliakannya." Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa baginda Nabi SAW bersabda, "Barang siapa mencintai masjid, maka Allah akan mencintainya." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Nabi SAW bersabda, "Ketika mayat telah diletakkan di dalam liang kubur dan orang-orang yang menyertainya belum kembali, malaikat akan mendatangi mayat dan menanyainya. Jika ia seorang mukmin, maka salat akan mendekati kepalanya, zakat di sisi kanannya, puasa di sisi kirinya, dan amal soleh lainnya di kakinya, sehingga tidak ada satupun malaikat yang dapat mendekatinya. Malaikat akan berdiri dan bertanya dari jauh." Seorang sahabat radhiyallahu anhu berkata, "Jika keluarga baginda Nabi SAW mengalami kesulitan ekonomi, beliau SAW akan menyuruh mereka untuk mendirikan sholat sambil membaca, A'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa." Suruhlah keluargamu untuk sholat dan bersabarlah atasnya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akhir yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Toha ayat 132. Untuk itu sahabat yang mulia, baiklah kita senantiasa menjaga sholat. Apalagi bagi laki-laki, kita usahakan sholat berjamaah di masjid. Seperti dalam hadis dikatakan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya baginda Rasulullah SAW bersabda, "Sholat berjamaah 27 derajat lebih utama daripada sholat sendirian." Hadis riwayat Malik, Bukhari, Muslim, Tirmizi, dan Nasa'i dari kitab At-Targhib. Sahabat yang mulia, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dan memberikan pujian dalam Al-Quran, "Rijalul la tulhihim tijaratu wala bay'un an dzikrillahi wa iqamis shalah." Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah dan mendirikan sholat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita senantiasa memakmurkan masjid-masjid yang telah dibangun dimanapun kita berada. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir
وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk.